Amiluddin, Amiluddin. Tahu apa itu kafir, Amiluddin? Ini penganut Islam, ajaran Islam hasil mencuri alias merampok yang kamu ikuti, Amiluddin, Amiluddin. Karena apa saya tahu? Dari komentarnya. Orang yang mengikuti ajaran Islam yang hasil mencuri dan merampok itu ucapannya ngawur, tanpa bukti, hanya fitnah dan dusta. Tunggu Pak Sunarto, Islam pencuri, Islam rampok ini modelnya yang gimana ini? Mungkin Pak Sunarto bisa memberi suatu pencerahan agar teman-teman kita ini bisa tahu. Oke, lanjut Pak Narto, tunjukkan pesonamu. Tunggu Pak Sunarto, Islam pencuri, Islam rampok ini modelnya yang gimana ini? Mungkin Pak Sunarto bisa memberi suatu pencerahan agar teman-teman kita ini bisa tahu. Oke, lanjut Pak Narto, tunjukkan pesonamu. Ini contohnya, inilah contohnya Aminuddin. Aminuddin ini contoh pengikut Islam hasil mencuri dan merampok. Nah, inilah contoh Aminuddin. Cuman sudah dimodifikasi jadi nggak kelihatan saja, disamarkan karena sudah dimodifikasi. Nah, ini contoh Aminuddin. Kenapa saya tahu bahwa Aminuddin itu Islamnya dari ajaran hasil mencuri dan merampok? Dari komentarnya loh gitu, dusta dan fitnah. Oh begitu Bang Guslau. Karena kan mereka itu sering menghina, memfitnah. Dengan istilah saya, dengan bahasa saya adalah ajaran Islam hasil mencuri dan merampok adalah Islam itu kan ada gudangnya gitu Bang Guslau. Rupanya Anda berminat juga dengan syariat dan teori. Bang Guslau, Islam ini kan gudangnya manusia suci, manusia maksum, dan itu adalah seorang nabi, ya kan Bang Guslau? Nah, gudangnya ilmu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nah, gudang itu kan ada pintunya. Pintunya adalah Imam Ali alaihi salam. Bila mana untuk mengetahui ilmu Nabi kan harus lewat pintu, gitu loh. Nah kalau yang tidak lewat pintu namanya mencuri atau merampok. Begitu kira-kira Bang Guslau. Terima kasih atas pertanyaannya. Oh begitu ya yang dimaksud seperti itu ya. Jadi pintunya ilmu, gudangnya itu melalui pintunya lewat Ali gitu ah. Kan mengikuti ajaran Syiah dong kalau gitu. Nah begitu yang saya maksud Bang Guslau. Itu jadi saya nggak asal ngomong begitu Bang Guslau. Terima kasih. Itulah yang dimaksud ajaran Islam hasil mencuri atau merampok, hasil produksi Sakifah. Saya kan sudah bilang, makanya kita harus selalu belajar dari perjalanan hidup kita sendiri. Kalau manusia itu nggak mau belajar dari hidupnya sendiri ya susah. Akhirnya terdogma oleh suatu kelompok ideologi yang mana kita akan menjadi ego. Kan begitu. Kalau kebanyakan manusia ini kan belajarnya bukan dari itu sendiri.
dari omongan-omongan orang lain. Akhirnya mindsetnya apa? Ya itu tadi, Hah? Nggak percaya dengan hidupnya sendiri, apa yang telah diterima, kan ya susah. Batuk. Orang kurang dalam berpikir, kurang harta, kurang harmonis, semua itu ada salahnya sendiri. Kenapa? Sudah dikasih potensi, nggak mau mengembangkan, kan gitu. Ya salahnya sendiri. Sampai kiye. Nek urusan gak duwe harta kiye, Gusti iki mbae. Sekolah gak, SD gak tamat, TK gak tamat. Kan ngono secara nalar logika. Tapi saat ini sok menggunakan potensi akal, akhirnya ya gak koyo ngono. Isine mengguyu seneng kan ngono. Ojo mangapae batuk ngowos-ngowos ngono rek diamput olahraga congor ngono lho. Dadi cek sehat congore, engko nek mari baru mingkem ngono lho. Oke? Iya, Mbak, Surabaya awane ya bediding ya. Apa meneh daerah nggonmu malah nemen iki koyo Mbak. Surabaya nang kote lho, awane wis anyep ngene. Mangane tak panasi nang awake nek adem ngene iki. Halo monitor Al Mukarrom Panembahan Romo Haji Muhammad Romli. Waduh, ini gimana ini Pak Romli? Seandainya engkau membaca sholawat selain sholawat Al-Fatin berzikir selama 100 tahun, maksudnya ini perbandingan apa? Kalau sholawat yang lain ibarat 100 tahun sama halnya dengan sholawat Fatin satu bacaan gitu tak ini. Waduh, gimana ini? Mohon pencerahannya Bapak Al Mukarrom Haji Muhammad Romli Kali Drilem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ingkang sinuwun panjenenganipun Abah Gus Show. Sahabatku tercinta, ku cintai karena apa? Nggih makaten Abah Gus Show menika keagungan fadilah dari sholatil fatih 5 aulik, yang mana keagungan itu disampaikan oleh Sayyidul Wujud Gusti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kama huwa ahluh kepada Gusti Syekh Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syarif Al-Hasani At-Tijani radhiyallahu taala anhu kama huwa ahluh, secara barsakhi, secara kasyafi, sesuatu yang lumrah terjadi kepada hampir semua wali besar, di mana dalam berdialog secara nyata, tidak bermimpi dan dialogis dua arah itu sudah lumrah terjadi dengan sistem atau konsep yaqobatan la manaman wa musyafahatan. Jadi dialognya secara nyata terjaga, bukan bermimpi, dan dialognya dua arah. Begitu Abah Kanjeng Tuan Gus Show. Lanjut. Waduh, ini kalau saya amati ini konsep-konsep ini bikin pikiran mumet ini, bisa blank. Si A, si B, si C kalau dikumpulin di memori, waduh, lama-lama ini bisa meledos ini, hang. Kebanyakan isi. Aduh, kapan kita ini nge-flash kalau otak kita diisi dengan konsep-konsep? Waduh, mumet ini. Apa ini Pak Abuya ini? Apakah Allah menyerupai Allah? Ya jelas dong. Gimana ini?
Yang namanya Allah ya menyerupai Allah sendiri. Lanjut Gusu, lanjut Gusu. Ya dari konsep itu kita simpan di memori otak kita, lalu kita praktekkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Mekaten kan Kanjeng Tuan Gusu, ya kita kerja, kalau lagi santai kita nyambangi YouTube ini, ya, ya, mari Pak. Ya, ya makasih, terima kasih. Hah? Oh, Pak Hadir mah. Fokus Bang Guslau pada ayat laisa kamislihi syai'un, ya, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyerupai Allah. Nah, apakah Allah dapat menyerupai Allah? Nah, sedangkan itu jelas ayatnya, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyerupai Allah. Sedangkan apakah Allah dapat menyerupai Allah? Coba. Jangan diamati dan jangan dipikirkan. Ini semua baru konsep semua, belum jadi pengalaman Bang Gusyau. Baru konsep, baru cerita, baru hanya sekedar pengetahuan, ya usah dipikirin. Begitu Bang Gusyau, nggak usah dipikirin. Nah terus gimana dengan kalimat ini, wajah tu wajah iya ini, mukaku juga muka dia ini gimana ini? Perlu pencerahan ini Pak Buya biar tambah gayang ini grupnya. Gimana itu maksudnya itu? Oh ada kalimat ini wajah tu wajah iya lillah itu. Gimana itu? Ayo obrak-abrik. Ndak, saya ini ndak mikirin konsep ngapain. Toh kita sudah mendapat suatu pelajaran dari kehidupan kita ini masing-masing, dari perjalanan hidup. Sehingga kita bisa tahu dari perjalanan hidup inilah, sehingga kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa kita harus mikirin konsep? Waduh ini gimana ini Pak Sunarkoko ini. Tunggu dulu Guru Besar Jaga Sukma, Mas ngalami apa ini? Yang jelas dong biar teman-teman ini biar tahu. Jangan hanya berkata ngolam ngalami tapi nggak diperjelas lah. Ini bikin orang ruwet ini. Ayo lanjut. Pak Jaga Sukma, Guru Besar. Alami itu begini. Anda bicara nih gula manis. Itu kan ngalami Mbak, itu ngomong tentang gula. Maksud mengalami itu ya dicicipin itu gula. Itu ya. Mengalami namanya. Anda bilang madu enak, durian enak. 1000 kali Anda ngomong di sini ya enak-enakan aja. Kalau mau ngalami ya makan durian. Anda punya istri nggak? Cerita aja porno di sini. Itu cerita porno namanya, tapi ngalamin pornonya ya lagai, gak kerjain, ya alami sama istri Anda. Itu baru namanya ngalamin. Masa nggak bisa membedakan antara ngalamin dengan pembicaraan? Di sini semuanya pembicaraan, bukan mengalami. Tapi masing-masing kita nggak boleh menuduh orang lain nggak mengalami, karena kita tidak ada pengetahuan tentang pengalaman orang lain. Saya punya pengalaman sendiri, sampean punya pengalaman sendiri. Masing-masing kita mengalami, ya silahkan. Tapi di sini kita hanya membicarakannya. Karena di sini ruangnya pembicaraan, semuanya tuh konsep. Dari konsep itu, masing-masing orang mengalami. Kita bicara madu itu enak, manis, roti itu manis, ya makan roti maksudnya, itu mengalami, ya. Jangan hanya bilang roti enak, gudeg enak, tapi nggak pernah makan gudeg, itu namanya nggak ngalamin. Maaf, pengertian mengalami, Pak. Kalau yang sudah merasakan Bang Gusyau, udah merasa bahagia, itulah yang mengaplikasikan, ya itulah orang yang sudah mengenal
dirinya dan Tuhannya, dirinya damai gitu. Kalau dirinya belum damai, itu belum kenal dirinya, apalagi dengan Tuhannya. Begitu Bang Gus Lau. Nah, gimana diri manusia ini sedangkan bisa damai, sedangkan nafsu-nafsu ini masih tercokol di dalam badan. 4 elemen, 4 nafsu ini masih ada di dalam badan. Apa bisa ini? Kan ya sulit. Kecuali kalau 4 nafsu ini dikesampingkan, ditaruh di luar. Nah itu baru jos. Kan begitu. Semua akan terjadi yang namanya otomatis. Bukan rekayasa lagi, tapi kenyataan yang ada, kan begitu. Kalau nafsu-nafsu masih ada di dalam, waduh, susah nih. Aduh Pak Jaga Sukma, kalau Pak Jaga Sukma ini nggak bisa menilai orang bahwa orang itu damai dan tidak, nggak mengerti, berarti Pak Sunarto ini tidak bisa metaresonansi, penyelarasan antara jiwa saya dan jiwa dia, kan begitu. Seharusnya kan harus tahu. Katanya orang mak lepat, katanya sudah kenal Tuhan. Gimana ini Pak Jaga Sukma, guru besar, kacau ini. Ini gimana ini Pak Harto? Kok semua juga bisa jadi Tuhan, ini gimana ini? Jelas nggak bisa dong kalau kita menjadi Tuhan. Orang kasih makan orang satu kelurahan aja nggak bisa kok menjadi Tuhan. Ini gimana lagi nih, waduh. Ini kacau ini Pak Sunarto Toto ini. Nah itu dia, kalau belum bisa damai berarti masih tidak mengenal diri dan Tuhannya. Begitu gampang kok. Memang di diri manusia kan ada 3 unsur, kan begitu. Malaikat, iblis, dan insan kamil. Itu saja. Kalau belum bisa berdamai dalam dirinya, keluarnya pun tidak akan berdamai. Begitu Bang Gus Lau. Iya. Ini kayaknya habis makan ini Pak Sunarto ini ya. Habis makan, habis rokokan ini. Ha? Kok ngegas ini ya? Kan saya bilang tadi, siapa yang memahaminya tergantung siapa yang memahami tentang Tuhan. Gitu loh. Bisa saja. Yang kita pahami, si A jadi Tuhan, si B jadi Tuhan, bisa saja, tergantung siapa yang memahami dan makomnya dan kapasitasnya, begitu loh. Makanya saya bilang tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu apa artinya tuh Bang Gus Lau? Berdamailah dalam dirinya. Kalau bisa belum berdamai dengan dirinya, akan kacau di luar dan tidak mengenal Tuhannya. Begitu Bang Gus Lau. Nah, begini Pak Sunarto. Kalau saya mendengar kalimat yang telah diucapkan oleh Pak Sunarto, inna lillahi wa anna ilaihi rajiun, kan harus tahu alamatnya. Nah, kalau nggak tahu alamatnya, kalau kita innalillahi kan sama dengan halnya ngawur ini. Ngayal ntar jadinya ini. Waduh, gimana ini Pak Sunarto? Bisa makanya disuruh mengenal diri, mengenal si aku itu. Siapa si aku? Saat Anda bisa kenal si aku yang asli, ya, tidak kenal dengan aku yang palsu. Aku yang asli itu siapa? Bukan Tuhan, juga bukan makhluk. Ya, kenal itu aku yang asli, yang bukan Tuhan, bukan makhluk itu. Kalau Anda tahu aku yang asli, yang bukan Tuhan dengan bukan makhluk, nah si aku itu, aku yang asli itu bisa diisi sama Tuhan, bisa diisi sama makhluk. Saat si aku yang asli itu diisi sama Tuhan, damai dia. Saat si aku yang palsu itu, yang asli itu diisi dengan aku palsu atau aku hamba, menderitalah dia. Makanya kenallah si aku yang asli. Kenali itu, Anda akan damai.
Anda akan tentram, Anda akan bahagia, Anda akan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut, tidak duka cita, karena tahu dengan aku yang asli. Ya. Siapa aku yang asli? Dia bukan Tuhan, dia bukan hamba. Aku yang asli itu bisa diisi dengan Tuhan, bisa diisi dengan hamba, terserah Anda. Mau diisi Tuhan, mau diisi hamba, terserah Anda. Kalau aku yang itu, yang kosong itu, Anda isi dengan Tuhan, bahagialah Anda. Tapi kalau aku yang kosong itu, Anda isi dengan makhluk, menderitalah Anda. Sampai di sini paham? Kenal diri Anda, kenal ananya Anda, akunya Anda itu, yang sejatinya. Di sana adalah guru sejati Anda. Isi dia, isi dengan aku Tuhan atau aku hamba. Kalau Anda isi dengan aku hamba, alamat Anda menderita hidup Anda. Kalau Anda isi dengan aku Tuhan, dia Anda akan berbahagia untuk selama-lamanya. Hidup kekal yang selama-lamanya, abadi dunia dan akhirat. Itulah kebahagiaan, itulah rahasia para aulia Allah, para wali-wali Allah di sana. Kenalilah diri Anda agar Anda itu dijadikan oleh Allah sebagai walinya. Ya. Yang kenal wali itu wali juga. Bukan wali nggak bisa kenal wali. Dan seorang wali itu nggak mungkin dia mengaku wali, tapi dia bisa mengaku wali dengan isyarat. Misal, saya ngaku wali dengan isyarat. Wali Fulan, wali Fulan, wali Fulan, wali Fulan itu anak buah saya. Itu artinya apa? Dia ngaku wali. Karena masa apa namanya, anak buah wali kok komandannya bukan wali. Contohnya siapa? Saya omongkan tentang wali Banjarmasin, namanya Guru Sekumpul. Beliau tuh nggak pernah ngaku jadi wali, ya kan? Tapi dia bilang apa? Wali Fulan, wali Fulan, wali Fulan, wali Fulan, wali Fulan itu semuanya anak buah saya, dia bilang. Masa para wali-wali jadi anak buah dia? Berarti kan dia bosnya wali. Terus ditanya, apa sampean ini wali? Dia bilang apa? Saya kalau mau tahu saya wali atau tidak, tunggu saya setelah wafat nanti. Kalau saya wafat, kalian tahu saya wali atau tidak. Ternyata sewaktu beliau wafat itu di Banjarmasin itu penuh, jalan itu berhenti, kayak apa, jutaan orang ngumpul di sana. Artinya beliau wali, gitu. Nah artinya kalau jadi wali itu ada wali masyhur. Contohnya Guru Ijai Martapura Abdul Ghani Zaini, itu wali masyhur. Kalau ini Jaga Sukma ini bukan wali, wala. Wala itu artinya orang gila. Wala muridun, wala qadirun, wala muridun, wala samiun, wala wala qadirun, wala muridun, wala samiun, wala basirun, wala mutakalimun ilallah. Namanya wala, ya. Paham Anda? Ini wala yang ngomong, ya. Apa wala? Wala qadirun, wala muridun, wala alimun, wala samiun, wala basirun, wala mutakalimun illallah, wala hayyun illallah. Wala Jaga Sukma. Kalau tidak ada yang hidup hanya Allah, berarti Jaga Sukma ini yang ngomong ini orang mati. Namanya zombie mati. Zombie tau gak zombie? Zombie itu kan mayat hidup. Jaga Sukma ini mayat hidup, saudara. Jangan bicara dengan mayat hidup, ya. Yang hidup itu Allah, sedangkan Jaga Sukma ini mati. Paham Anda? Atau Anda hang dengan omongan saya? Omongan Gus Ja'far Pesuruan, tahu aja dah, ya. Tahu nggak Gus Ja'far Pesuruan? Buka itu YouTube, ya. Terima kasih. Sudah Pak Jaga Sukma. Sekarang caranya mengenal diri itu yang gimana? Nah, mesti kan itu ada tata caranya agar kita bisa mengenal. Gimana kamu bisa mengenal sedangkan nafsu itu masih bersemayam di dalam tubuhmu? Ya nggak iso, mek sebatas congor kan begitu. Gimana ini Pak Jaga Sukma ini? Nah itu Pak Guslau paham. Innalillahi, kembalilah kepada
yang punyanya. Wa inna ilaihi rajiun, dan kembali apa yang dipertuhankan. Berarti kan saya bilang banyak. Kembali apa yang dipertuhankan gitu loh. Begitu Bang. Yang selama ini kan pengertiannya salah kaprah. Kembali kepada Allah. Sebetulnya kembali kepada Allah apa yang dipertuhankan. Begitu. Yang dipertuhankannya duit, ya itu Tuhannya duit. Yang dipertuhankannya Gus Xiao, ya Tuhannya Gus Xiao. Yang dipertuhankan jabatan, ya Tuhannya jabatan. Kira-kira begitu. Berdamailah di dalam diri. Kalau tidak berdamai di dalam diri, di luarnya pun tidak akan berdamai. Akhirnya mencaci maki orang dan merendahkan orang. Begitu Bang Guslau. Cancu, cancu, cancu. Cancu, 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 cancu. Kalau tambah lama tapi tambah goblok, apa namanya kalau bukan jancu? Kalau tambah lama tapi tambah ngeyel, apa namanya kalau bukan jancu? Iya. Lanjut Pak Sunarto, tunjukkan pesonamu, oke? Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap. Bagus ya. Mantap, mantap, mantap. Lanjut. Dancu. Dancu. Ajarin dong bahasa Madura, bahasa Surabaya. Dancu. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap. Bagus ya. Mantap, mantap, mantap. Lanjut. Dancu. Dancu. Ajarin dong bahasa Madura, bahasa Surabaya. Dancu. Nafsu bercokol di dalam tubuh. Ya betul. Cuma pertanyaannya, saat nafsu itu berkehendak, itu kehendak siapa? Kehendak si nafsu itu sendiri atau kehendak Allah? Kalau kehendak nafsu itu sendiri, berarti sifat kudrat jadi dua. Kudrat artinya kehendak, ya. Iradat kehendak, kudrat kuasa. Ya. Dalam diri kita, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Satu yang batin pasti adanya. Alam sogir itu namanya. Akal, daya, rasa, dan nafsu. Di dalam raga nyata bersatu. Aku meliputi segala liku. Dari ujung rambut ke ujung kuku. Siapa aku? Aku akal, daya, rasa, dan nafsu. Tetapi perlu dipahami, ya, aku akal. Yang tahu pada akal itu sendiri atau Tuhan. Harus Anda paham. Yang tahu pada akal itu sendiri atau Tuhan. Nah, itu mengenal akal, daya, rasa, dan nafsu. Daya itu kudrat. Punya sifat kudrat pada daya itu. Punya kamu atau punya Tuhan. Ya, kudrat, iradat. Ilmu, sifat ilmu pada akal itu punya Tuhan atau punya kamu. Nah, akal, daya, rasa, dan nafsu. Nafsu itu iradat, kehendak. Berkehendak nafsu itu. Nah, kehendak pada nafsu itu kehendak kamu apa kehendak Tuhan? Kalau kamu saat kamu mau makan, itu nafsu makan itu yang menghendaki kamu makan itu siapa? Tuhan apa kamu? Kamu berhendak mau minum nih. Siapa yang menghendaki kamu mau minum itu? Siapa? Tuhan apa kamu? Tuhan itu. Karena dalilnya huwa yut'imuni wa yasqin. Kalau Tuhan berkehendak mau memberi makan dan minum kepadamu, maka kamu mau makan, mau minum. Lebih jelasnya, kamu ada nafsu nih, mau istri nih, mau peluk istri.
Itu kan nafsu kamu. Tapi artinya apa? Yang mau menemukan kamu dengan istrimu itu kehendak siapa? Kehendak kamu atau kehendak Allah? Gitu loh. Itu cara mengenal. Jadi nggak masalah, nafsu nggak masalah. Cuma ada harus tahu yang berkehendak pada nafsu itu makhluk apa Tuhan. Itu harus dipaham. Ya, itu yang harus paham. Yang berkehendak pada nafsumu itu makhluk apa Tuhan? Ya. Kalau yang berkehendak pada nafsumu itu nafsu itu sendiri, berarti nafsu lebih kuasa dari Tuhan. Syirik Anda. Ya, karena sifat kehendak itu sifat Tuhan, bukan sifat nafsu. Paham? Itu cara mengenal. Nggak masalah nafsu, cuma Anda paham rahasia nafsu. Kalau Anda nggak tahu rahasia nafsu, apa yang terjadi? Ya nafsu terus. Kalau Anda tahu rahasia nafsu, Anda bisa meredam nafsu Anda dengan iradahnya Allah. Kalau punya nafsu terhadap istri, ya silain. Kalau nafsunya sama pelacur, jangan. Kalau ada nafsu makan, silain. Nah, makan yang halal. Kalau nafsunya mau makan babi atau makan makanan yang haram, jangan. Kan begitu. Pengendalinya itu nafsu tetap. Tidak ada larangan atas nafsu. Tetapi pengendalian atas nafsu itu yang kita arahkan kepada yang halal. Jangan yang haram. Kan begitu. Ya, paham? Sudah Pak Jaga Sukma. Sekarang saya ingin tanya sekarang ini. Jawab dengan benar, akurat, tajam, dan terpercaya. Gampang kok ini pertanyaannya. Sekarang ini yang menghidupi Pak Jaga Sukma ini siapa? Ayo. Ini ntar bisa panjang ini. Oke, ayo. Coba. Sekarang ini Jaga Sukma bisa hidup, yang menghidupi siapa ini? Gampang kan? Coba. Tunjukkan pesonamu. Jaga Sukma ini dalam kondisi apa yang Anda maksud Jaga Sukma? Kalau kondisi lahiriah, Jaga Sukma Anda katakan yang menghidupi Jaga Sukma. Kan begitu. Itu kondisi lahiriah. Jaga Sukma ini sebenarnya sudah wafat. Udah puluhan tahun yang lalu udah wafat Jaga Sukma itu. Jadi Jaga Sukma ini nggak hidup lagi, sudah mati. Nah, saya mau tanya, Jaga Sukma mana yang Anda maksud? Jaga Sukma yang masih hidup di alam syariat ini atau Jaga Sukma yang sudah mati? Saya jelasin dulu. Kalau Jaga Sukma yang sudah mati, saya jelasnya begini. Kalau Jaga Sukma yang masih hidup, jelasnya begini. Anda ini mau nanya Jaga Sukma yang mana ini? Jaga Sukma yang masih hidupkah atau Jaga Sukma yang sudah wafat? Saya mau tanya sama Anda, ya. Ini apa ini? Saya tanyain bulet-bulet ngalor ngidul. Wah, kalau omongan-omongan seperti itu payah ini, Udah ditanyain kamu yang menghidupi itu siapa? Itu aja kok bulet ngalor ngidul kayak entut. Waduh, ini pertanda kamu itu orang-orang yang berbelit-belit ini, Pak Jaga Sukma ini, ya. Kelolotan konsep ini kayaknya ini, ya. Kelolotan ilawakola ini. Jelas ini. Masa Allah berkata-kata aku Allah? Itu kan kamu yang berbicara itu. Wah, ini ngawur lagi ini. Ditanya yang menghidupi kamu itu siapa, bulet aja. Allah, coba baca surah Toha. Wa anakhtartuka, aku telah memilih engkau. Wastami' lima yuha, dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, ibadahi aku. Wa aqimus sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Yang sholat, kif ya Muhammad, diam engkau Muhammad. Inna rabbaka yusolli, diam engkau Muhammad, Tuhan engkau yang sholat. Gitu loh. Itu
Ngaji dulu lah, Mas Bro. Kan ada itu surah Toha, ya. Surah Toha itu surah 20, ayatnya 14. Jadi 2014. Tahun 2014 Allah sudah nongol di Indonesia, ya kan? Kemarin-kemarin belum nongol itu, tahu coba tahun surah Toha itu surah ke-20. Ayatnya ayat 14. Berarti tahun 2014 Allah datang ke Indonesia. Ya, datang ke Indonesia ini Allah. Ya kan? Paham Anda? Jadi jangan macam-macam lah dengan wali majdub, ya. Dengan wali gila, wala qadirun, wala muridun, wala samiun, wala basirun, wala mutakalimun illallah. Kan itu dalilnya. Itu wala. Kalau nggak tahu juga tanya Kiai Haji Harun, ya, yang ada di Banjarmasin. Kiai Harun namanya, ya, agar Anda selalu harum nama Anda hingga hari kiamat. Paham nggak? Kalau nggak paham saya ulangin lagi ini, ya. Lah itu omongan siapa itu? Yang ngomong itu siapa? Itu kan yang kamu omongkan kan tulisan, kamu omongkan, yang ngomongkan kamu. Masa kamu itu Allah? Ya kamu itu Allah. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan kamu. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan kamu. Itu kan kata Al-Quran. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kamu itu Tuhan. Kamu itu Allah. Dalilnya la ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan kamu. Ya kan? Itu dalilnya. Fa'budni. Ya kan gitu. Paham? Ya kamu itu Allah. Aku itu Allah. Dia itu Allah. Semuanya ada dalilnya, ya. La ilaha illallah. Berarti apa? Nama Tuhan itu Allah. Dia itu Allah, dalilnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Dia. Kamu itu Allah, ya. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan kamu. Ya. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Jadi kamu, aku, Dia, Allah. Paham? Kalau nggak paham, belajar lagi, ya. Gimana aku ini Allah? Aku kasih makan orang satu kelurahan aja nggak bisa kok Allah. Jangan ngaco ini Pak Jaga Sukma. Masa guru besar kok aku Allah ini gimana ini? Akon-akon ini. Wah, payah ini. Aduh, susah ini. Ya yang menghidupi kamu siapa sih? Saya ingin tanya. Yang menghidupi kamu siapa? Kok sudah aku Allah ini? Dalilnya itu la ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Jelas kan? Aku itu Allah. Kamu itu Allah. Dalilnya la ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan kamu. Dia itu Allah. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan melainkan Dia. Masa Anda nggak percaya sama Quran? Coba. Apa Anda sudah kafir kepada Al-Quran? Sudah jelas itu ayatnya. Jangan bicara tentang dalil. Yang menghidupi kamu itu loh siapa? Kamu kan hidup. Mesti kan ada yang menghidupi siapa itu. Jelas? Itu menurut pandangan Anda karena Anda buta. Jaga Sukma ini mati, mana ada hidup? Nggak ada. Kalau Anda bilang hidup karena mata Anda sedang buta, nggak melihat Dia yang hidup. Karena Anda tidak melihat Dia yang hidup, Anda buta, Anda katakan Jaga Sukma hidup. Jaga Sukma itu mati. Dalilnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalilnya innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, itu dalilnya Quran. Siapa bilang Jaga Sukma itu hidup? Ya, yang bla 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 ini iya yang hidup itu. Siapa lagi kalau bukan Allah? Ya, paham Anda? Gak ngerti juga ini orang. Kalau kamu mati kan kamu nggak bisa bicara. Hah? Nggak bisa ndelembing di sini. Nyatanya kamu bicara kok.
Gimana ini kamu ini? Kan kacau loh kamu ini. Ngaco ini kamu ini. Waduh, susah ini. Yang bicara itu Allah, bukan saya. Allah. Kapan saya bicara? Yang bicara itu Allah kok. Nah, Anda kan nggak ngerti. Mau jelas kamu kok. Hah? Yang bicara itu hanya bias, bukan Allahnya, bias. Kenapa kamu bilang Allah? Ini kan sudah kacau ini. Ini kacau ini kamu ini. Waduh, mulai ngaco ini. Karena kamu sudah terkontaminasi dengan cerita-cerita, dalil-dalil yang mana kamu sendiri belum bisa melakukan suatu perjalanan. Cara menggeser kesadaran pikiran lari ke jiwa kamu belum tahu. Makanya kamu nerocos terus. Apa yang terjadi membingungkan orang lain. Kacau balau. Dolun mudilun. 712, kalau kamu ingin tahu di mana Allah, maka tutuplah hidung kamu, mulut kamu tutupan setengah jam agar kamu bisa tahu. Oke, masuk ini. Praktek tutup itu. Karena kenapa Anda mengira yang bicara itu saya, ya kan? Bukan aku Allah. Karena Anda tuh sedang nonton wayang, ya kan? Anda tuh sedang nonton wayang. Anda kira yang berbicara itu Punto Dewo, nama wayang ya. Padahal Pak Darmo di belakang ya, layar itu loh yang bicara. Anda nggak ngerti ke sana ilmunya. Wayang artinya si bayang-bayang, antara kedap lawan si tarang, semua majas harus dipandang, yang berlakon hanya seorang. Saat Anda nonton wayang ada Punto Dewo di sana, Anda kira si Punto Dewa yang ngomong, padahal nggak tahu di belakang layarnya nama dalangnya Pak Darmo, Pak Jagat Sukma, ya, dalang di belakang layar itu. Karena Anda nggak melihat si dalangnya, hanya melihat wayangnya, maka Anda bilang Jaga Sukma yang ngomong. Nggak tahu yang ngomong tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi dalangnya Jaga Sukma di grup ini loh. Paham Anda? Makanya kalau jadi wayang harus jadi penonton, tingkatkan makomnya. Kalau sudah jadi penonton, tingkatkan jadi dalang. Kalau sudah jadi dalang, tingkatkan jadi raja gitu loh. Jangan makomnya wayang terus. Makanya bodoh semua Anda semua. Jadi wayang semua. Nggak ngerti pewayangan Allah Ta'ala. Wa mal hayatad dunya illa la'ibu walahu. Kehidupan dunia ini hanya permainan wayangnya Allah Ta'ala, ya. Gareng fitruk sinala garing, si jambulita suaranya nyanyaring. 4 isyarat amatlah penting, barang siapa yang mau mencari hening. Wayang artinya si bayang-bayang, antara kadap lawan si tarang, semua majas harus dipandang, yang berlakon hanya seorang. Belajar dengan Datuk Sanggul Muning atau Datuk Abulung, ya. Demikian, terima kasih. Agar kamu tahu siapa Allah yang sebenarnya. Kalau kamu nggak menutup hidung kamu, mulut kamu tidak akan tahu. Hanya kata-kata saja, oke? Coba buktikan. Ntar kan kamu tahu. Setengah jam aja. Iya, bagus. Dhalun mudilun, ya, dhalun mudilun, fahuwa dhalun mudilun, wa qila fasiqun, kan begitu. Ada lanjutannya itu apa? Kemendan Gusyo, lanjut. Nah, orang-orang seperti inilah, seperti kamu Pak Jaga Sukma, yang mengaku-ngaku Allah. Padahal kamu itu hanya sebatas biasa saja, bukan akbar. Kenapa kamu berani mengaku bahwa kamu itu Allah? Gimana ini? Waduh, kacau ini. Kalau saya tutup mulut saya, hidung saya, artinya apa? Ya kan? Artinya apa coba? Artinya yang hidup hanya dalang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga Sukma wayangnya ini mati.
Ya kan? Artinya jaga sukma mati. Kalau ditutup hidungnya, ditutup mulutnya, ya matilah. Itu untuk mengenal siapa? Bukan untuk mengenal Tuhan. Itu untuk mengenal si jaga sukma. Baru mengenal diri. Kalau tutup mulut, tutup hidung itu bukan mengenal Tuhan, itu mengenal diri. Tahulah dirimu itu mati. Kalau kamu tutup hidungmu, tutup mulutmu 1 jam, kamu sudah KO, sudah mati. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Kamu mati. Yang hidup hanya Tuhanmu. Paham? Saya tahu falsafah Anda itu falsafah yang mengakibatkan kekeliruan Anda. Kalau cara tutup hidung, tutup mulut itu bukan cara mengenal Tuhan. Itu baru cara mengenal diri. Agar tahu bahwa diri itu mati. Kalau kamu tutup hidungmu, tutup mulutmu, kamu mati, mampus lo. Paham? Nggak ngerti Anda, ya? Loh, kalau tutup hidung kamu, mulut kamu ya, kamu tutup agar kamu tahu siapa yang menghidupi kamu. Gitu loh maksud saya. Kok bicara ngelantur ngalor ngidul nggak jelas. Waduh, kacau ini Pak Jaka Sukma ini. Ini sudah kelolotan konsep ini. Hah? Belum bisa menggeser antara kesadaran pikiran dan lari ke jiwa, belum bisa kamu. Apalagi lari ke roh. Susah. Saya dengan saya tutup hidung, tutup mulut, saya bukan mengetahui saya ini menghidupi saya. Saya tahu bahwa saya ini mati. Saya mati. Saya tahunya kalau saya tutup hidung saya tutup mulut saya mati. Bukan mengetahui saya menghidupi saya, tidak. Karena saya tidak pernah dihidupi. Karena saya ini mati. Masa orang mati dihidupin? Anda keliru, Anda. Ya, innaka mayitun wa innahum mayitun. Saya ini mati. Maka buktinya kalau ditutup hidung, tutup mulut, mati selanjuran, bukan mati maknawi. Sekarang ini saya ini mati maknawi. Kalau ditutup hidung, tutup mulut, namanya mati hisi, mati tampak secara lahir. Kalau mati maknawi, mati secara batiniah. Saya ini mati secara batiniah. Yang hidup hanya Tuhan saya. Begitu loh cara memahami. Bukan yang menghidupi. Kalau itu tuh ilmunya anak tika. Ya, ilmunya anak tika kalau begituan, ya, paham? Kalau masalah menghidupi segala macam itu ilmunya anak tika, anak sekolah SD. Ya, belajar dulu, ya. Coba yang menghidupi kamu itu siapa dulu? Makanya kamu kan saya tutup hidung kamu, mulut kamu sampai setengah jam maupun 1 jam, biar kamu tahu yang menghidupi kamu itu siapa. Kok kamu bilang mata mati aja? Udah praktekkan itu. Tahu nggak kamu yang menghidupi kamu siapa? Kalau kamu tutup hidung kamu. Nah, kalau fisik kamu mati itu berarti yang menghidupi fisik ini siapa? Sehingga kamu bisa bicara. Hah? Di WA ini. Bisa dobol seperti ini. Gimana ini? Waduh, kok angel menorang ini. Makanya belajar Pak Jaka Sukma, menggeser dari kesadaran pikiran ini lari ke jiwa, sehingga kamu bisa mengetahui masa lalu kamu sebelum kamu terjadi akan ketahuan di situ, sampai tembus di kesadaran roh atau kesadaran super. Kalau sudah tahu ya sudah, gak terus terus kayak kamu. Aduh, susah ini orang ini. Aduh. Topol cuk. Katel. Itu bukan menghidupi, bukan. Itu tajali si hidup. Ya, tajali si hidup. Karena si hidup tadi bertajali, menampakkan dirinya kepada saya, dan saya paham itu, maka saya seakan-akan hidup. Seakan-akan saja loh. Sebenarnya saya tetap mati, tapi karena dia menampakkan dirinya ke saya dengan hidupnya itu, maka saya seakan-akan di mata Anda yang buta, saya hidup. Padahal saya mati. Paham? Karena Anda buta, nggak lihat dia, gitu loh. Paham Anda pengertiannya? Tajali sama menghidupi itu bedanya apa? Hah? Hanya beda bahasa itu.
Wah, ini mulai ini. Gatel, Cuk. Pancet aja. Saya selamanya tidak akan pernah percaya kecuali yang hidup hanya Allah. Selain Allah mati. Dan saya hanya seolah-olah hidup karena yang hidup itu bertajali menampakkan diri pada saya. Maka saya seolah-olah hidup di mata Anda yang belum mengetahui hakikat diri saya. Yang saya sendiri sudah mengetahui hakikat diri saya ini mati, nggak pernah hidup. Itu bedanya cara berpikir saya dengan Anda yang belum kenal dia, sekedar namanya. Sedangkan saya ini sudah ketemu orangnya. Gitu loh perbedaan saya dengan Anda, ya. Masa yang hidup kok kalimat alif lam lam ha? Ini kan kacau ini. Masa kalimat alif lam lam ha bisa menghidupi? Yang benar aja ini Pak Jaga Sukma. Lu mah jadi guru besar belum lulus. Perlu di baiat kamu, wah, sama mursyid-mursyid yang sudah paham. Alif lam lam ha itu kode, rumus, password. Anda harus pahami. Alif lam lam ha itu password, kode, alamat, teknis kita cara mengenal yang punya nama. Karena selama ini Anda semua hanya kenal namanya Allah. Tapi kalian nggak kenal orangnya. Kalian itu nggak kenal siapa tuh yang namanya Allah itu. Nggak kenal, sebatas nama. Makanya orang yang melihat tentu berdebat terus dengan orang yang buta seperti Anda, yang tidak pernah berjumpa Allah, tidak pernah mulaku rabbihim. Kalian itu selamanya nggak pernah berjumpa Allah, nggak pernah lihat Allah, tak pernah mengetahui Allah, sebatas nama. Makanya debat terus sama saya. Alif lam mim itu kode, password, ya, bukan hakikatnya. Teknis untuk mengenal itu lewat huruf-huruf tadi, rumusan. Itu rumusan, bro. Masa nggak paham Anda? Nah, apa kamu sudah kenal yang punya nama? Apakah sudah tahu? Kenapa saya bertanya kepada kamu, siapa kamu yang menghidupi sekarang ini? Bisa bicara, kamu ya nggak bisa jawab. Mulai kayak jembut kan nggak teli. Sudah tahu, maka saya ceritakan kepada kamu. Kalau kamu mau kenal yang punya nama, kamu harus mati dulu. Harus mati dulu. Mutu qoblaan tamut. Matikan dirimu sebelum engkau mati. Jadi kamu harus bunuh diri dulu. Kalau kamu tidak bunuh diri dulu, kamu gak akan bisa kenal. Tetapi yang dimaksud bunuh diri itu jangan dimaknakan yang makna joir. Maksudnya diri batin kamu tuh loh, kamu bunuh itu. Sehingga yang hidup hanya Allah. Kamu akan kenal. Kalau kamu gak bunuh diri batin kamu, selamanya kamu tidak akan pernah kenal dengan Allah itu. Paham? Lah iya, kalau kamu tahu yang menghidupi kamu sekarang ini siapa? Kamu bisa bicara itu siapa? Kok bisa hidup ini? Gimana mulai ini? Kamu itu bisa bicara, mutu qoblaan tamaut, matikan dirimu. Kategori matikan dirimu loh. Kamu nggak tahu caranya gimana, kamu nggak tahu. Tahu kamu hanya sebatas kata-kata omongan saja. Padahal sudah saya katakan tadi, cara mematikan itu gimana. Jadi mutu qobla maut itu intinya gimana kita menggeser pikiran, kesadaran pikiran ini lari ke jiwa. Kepintaran kita taruh semua, baru kita bisa perjalanan astral. Gitu. Gimana kalau menurut kamu mutu qobla maut itu yang gimana? Coba. Saya tidak menjawab itu karena itu pertanyaan anak TK. Pertanyaan anak TK saya tidak perlu jawab. Saya katakan saya ini bukan hidup, saya kan mati, saya bilang. Karena saya mati, maka tidak ada yang menghidupi saya. Kok saya ini tanpa hidup? Karena yang maha hidup itu bertajali pada diri saya.
Makanya saya seolah-olah hidup di mata Anda. Ya, seolah-olah saja karena Anda tuh berabun matanya. Orang mati dikira orang hidup. Saya ini orang mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, paham? Bilang aja nggak tahu. Pertanyaan anak orang TK aja nggak tahu, apalagi pertanyaan yang profesor. Seperti gimana cara mematikan diri itu gimana? Tak bingung. Tutorialnya gimana cara mematikan diri? Anta kebelah maut itu gimana, kan bingung ntar. Ayo coba, ini pertanyaan profesor ini. Kalau bicara tentang tidak tahu, saya sebagai Jaga Sukma tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Saya bilang memang saya nggak tahu, tapi sebenarnya saya pura-pura nggak tahu karena menjawab itu pertanyaan syariat. Saya tidak akan menjawab pertanyaan syariat. Saya hanya menjawab berkutat pada hakikat dan ma'rifat. Saya tidak mau digiring ke arah syariat karena ilmu Anda sebatas syariat. Pertanyaan tersebut pertanyaan untuk menanya ilmu syariat saja. Paham? Karena saya mengajak Anda kepada hakikat dan ma'rifat, saya tidak mau digiring kepada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat syariat. Paham? Saya tahu jawabannya, tapi saat saya jawab, maka pindah makom. Kita bukan membicarakan syariat akhirnya. Ya kan? Yang kita bicarakan ini, yang saya bicarakan sejak tadi, ini hakikat dan makrifat, bukan membicarakan syariat. Karena Anda bertanya itu akan menggiring saya dengan jawaban-jawaban yang bersifat syariat. Itu jawaban-jawaban konyol, jawaban-jawaban anak tika nantinya. Saya tidak mau menjawab. Dibilang nggak tahu ya boleh, saya nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah saya jawab. Kenapa? Karena saya tidak mau digiring masuk ke alam syariat setelah saya membawa Anda kepada hakikat. Oke? Secara nggak langsung Anda ini akon-akon. Jadi segalanya Allah yang tahu Allah. Otomatis kalau kamu itu balon selingkuh, Allah yang selingkuh gitu ini. Waduh, ini gimana ini Pak Jaga Sukma ini, kacau ini. Wah. Gimana kamu bisa menjelaskan hakikat? Cara mematikan diri sebelum dimatikan aja nggak tahu. Kan omong kosong ini berarti Pak Jaga Sukma. Yang bener dong. Waduh. Jangan bilang hakikat tok aja. Padahal syariat ini ilmu tertinggi karena aplikasi dalam sebuah kehidupan. Jangan meremehkan syariat. Kamu bilang hakikat tanpa syariat ya nggak berjalan. Gimana ini? Waduh. Kalau selingkuh itu af'al Allah. Kadang ada orang selingkuh itu af'al Allah, perbuatan Allah. Karena la fa'ila bihaqqin illallah. Tiada yang berbuat, hanya Allah. Ada orang selingkuh, iya. Allah yang berbuat. Bukan Allah selingkuh loh. Maksudnya orang selingkuh itu af'al Allah juga, perbuatan Allah juga, gitu. Harus dipahami ke sana. Saya tahu dulu af'al itu larinya. Ya, kalau bicara tentang selingkuh, tentang maling, ngerampok, judi, saya tahu itu. Itu tajali sifat kahar namanya. Tajali hal-hal yang buruk di muka bumi ini juga af'al Tuhan, bukan af'al makhluk. Semua pekerjaan perang Bratayuda, itu perang itu nggak bagus. Itu semuanya perbuatan dalang. Ya, selingkuh. Saya tahu kalau selingkuh itu af'al Allah juga. Bukan Allah selingkuh loh, bukan. Makanya pahami ilmu, ya. Mosok af'al orang selingkuh itu af'al Allah. Katanya kamu mengakui Allah. Katanya kamu mengaku-ngaku Allah. Masa kalau kamu selingkuh itu af'al Allah, bukan Allahnya? Gimana ini? Kamu tuh kan muter-muter terus, Mula. Dolun mudilun. Dolun mudilun. Dolun mudilun. Ya dolun ya mudilun. Kamu kok nyimak tok apa Bu? Ini lagi ada orang ngowo seria
nggak mau nimpalin, cuma nyimak toh gimana nih Buya Abu ini. Makanya saya Allah itu zat namanya. Saya Muhammad itu sifat namanya. Saya Ahmad itu adalah saya Ahmad namanya. Atau saya Jaga Sukmalah. Kalau saya af'al, saya insan. Saya insan bisa selingkuh dong. Tapi saya juga. Makanya aku itu siapa? Kenalin siapa aku, saya bilang tadi. Siapa aku? Aku sebagai zat Tuhan, aku adalah Allah. Aku sebagai sifat Tuhan, aku adalah Muhammad. Aku sebagai nama Tuhan, aku adalah Ahmad, Al-Hasan, Al-Husain, Ali, Fatimah kalau perempuan, ya. Dan aku sebagai af'al Allah, aku adalah manusia. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia rahasiaku dan aku adalah rahasia. Pahami dulu ke sana. Kalau nggak ngerti, ya konyol, ngaji dulu ilmu tasawuf, ya. Kalau yang karya yang selingkuh, ya aku juga, aku insan, aku af'al namanya. Karena martabat insan adalah af'alullah, perbuatan Allah. Paham? Paham apa paham? Halo? Halo? Itu namanya yang kamu omong ini adalah ilmu gotak gatik gatuk. Kamu nggak mau mengakui bahwa dirimu itu adalah makhluk, kan begitu? Hah? Karena otak kamu sudah terkontaminasi dengan omongan-omongan orang yang kau anggap bahwa mereka itu benar. Cuma itu aja. Dasar kamu nggak mengakui makhluk, tadinya ruwet, kan begitu? Coba renungkan dirimu itu makhluk atau Allah atau Tuhan. Renungkan dulu, diam, jangan rocos terus. Coba renungkan dirimu itu makhluk atau Allah atau Tuhan. Renungkan dulu, diam, jangan rocos terus. Aku mengakui diriku adalah tidak ada. Otomatis kalau sebagai makhluk berarti saya tidak ada. Saya bukan tidak mengakui saya diri makhluk, saya tidak ada. Artinya makhluk itu tidak ada di mata saya. Paham? Kalau saya sebagai makhluk berarti saya sebagai tidak ada. Untuk apa? Karena makhluk itu Adam, tiada. Allah itu wujud, belajar sifat 20 dulu. Paham? 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 Ngerti apa ngerti? Loh gimana ini kok aku mengakui diriku ada tidak ada? Ini omongan apa ini? Yang jelas gitu loh. Kamu itu makhluk atau bukan? Begitu toh loh jawabannya. Tidak atau iya. Oh, bulet aja kok jembut. Makanya Anda ini belajar dengan Kiai NU, ya. Belajar tuh sama Pak Pak Romli lah, siapalah di sini, Pak Karim kan, ya. Anda kayaknya Wahabi nih, nggak nyambung ini. Coba dengerin. Sifat Allah namanya sifat nafsiyah. Itu sifat nafsiyah apa? Sifat dirinya Allah itu. Pertama wujud, artinya ada. Nah, artinya sifat ada wujud itu hanya Allah saja. Selain Allah, Adam, tiada, termasuk diri saya. Itu baru sifat nafsiyah namanya. Saat saya mengakui diri saya ini ada, berarti saya mengambil sifat Allah. Saya akan bersifat dengan sifat Allah. Itu musyrik sifatnya. Syiriklah saya. Allah bersifat wujud, terus saya juga bersifat wujud. Akhirnya apa? Akhirnya syirik. Ada dua wujud. Pertama wujud Tuhan, kedua wujud makhluk. Seharusnya kalau Tuhan bersifat wujud ada, makhluk bersifat Adam, tiada. Karena itu saya sebagai makhluk tidak ada. Itu pelajaran sifat 20. Belajar dulu. Kalau Anda tidak belajar mazhab Asy'ariyah dalam akidah Asy'ariyah, kajian sifat 20 lebih dulu, Anda nggak paham. Ya? Ngerti nggak? Ngerti apa ngerti? Anak-anak, Tika? Saya bukan makhluk dan saya bukan Tuhan, tapi saya tidak ada. Oke?
Kemudian pertanyaan lagi. Kan tadi saya sudah jawab ya. Saya bukan makhluk, saya bukan Tuhan, tapi saya tidak ada. Saya tidak ada. Lalu Anda bertanya, kok kamu ngaku tidak ada, tapi kok kayaknya kamu ini ada nih, bisa ngomong? Maka saya jawab, nah itulah kenyataan Tuhan, tapi bukan Tuhan. Ya, saya jawab lagi, itulah yang Anda lihat seperti ada itu, sebenarnya itulah kenyataan Tuhan, majaharnya Tuhan, tapi bukan Tuhan. Paham? Apa paham? Jaga Sukma ini jangan cerita ngalor ngidul. Pak Jaga Sukma ini makhluk atau Tuhan? Itu aja loh. Kok angel menini orang ini, waduh. Kok malah ngelantur, gak karu-karuan. Wah kacau ini Pak Jaga Sukma ini. Tidak, keduanya saya jawab. Saya bukan makhluk, saya juga bukan Tuhan. Tapi saya tidak ada. Ya, saya tidak ada. Terus apa bantahan Anda coba? Saya bukan makhluk, saya bukan Tuhan, tapi saya tidak ada. Apa jawaban Anda? Nanti akan saya jawab lagi kalau Anda bantah. Ayo, oke. Sampean bukan makhluk, sampean bukan Tuhan. Berarti bujuk. Nyatanya sampean cik doyan badok, doyan ngombe, doyan rokokan kan gak teli ini. Ini termasuk orang-orang gak teli ini. Ngomong sundul pelapon tentang mak kelepat, hakikat kenyataannya gak teli soro ini, waduh. Ternyata cara merubah kesadaran pikiran lari ke jiwa aja nggak bisa, apalagi kesadaran roh. Waduh, wis angel ini, susah ini. Angel lah tinggal minggat aja sih. Ya, kan sudah saya jawab. Saya bukan makhluk, saya bukan Tuhan. Ya kan? Nah, terus ada komentar Anda apa? Coba. Saya bukan makhluk, saya bukan Tuhan, tapi saya tidak ada. Itu jawaban saya. Nah, terus apa bantahan Anda terhadap jawaban saya itu? Untuk kamu ya. Silahkan untuk Anda sendiri. Silahin. Anda tergiring ternyata. Oke, Anda tergiring. Silahkan untuk Anda sendiri, tapi ya silahkan. Kalau kamu itu bukan Tuhan, bukan makhluk, terus kamu itu siapa? Hah? Hah? Siapa kamu? Kalau kamu itu bukan makhluk, bukan Tuhan, tentunya ya gak badok, gak ngentu. Hah? Kamu bicara kalau kamu itu Tuhan, kamu gak badok, kayak kali Reno ngomong kamu Tuhan, kan gak teli. Kalau saya amati ini omongan kalimat-kalimat Jagat Sukma ini mengakui bahwa Jagat Sukma ini adalah Tuhan. Ngowoh ini. Secara nalar, nggak bisa kasih makan orang satu kelurahan, nak ya lucu. Hah? Ini pemahaman model apa ini? Aduh, ketawa aku ini. Padahal manusia ini hanya bias dari Tuhan itu sendiri, berarti bukan Tuhan toh. Hah? Bukan akbar. Gitu loh. Jangan mengaku-ngaku diri kamu Tuhan. Kamu hanya sebatas bias. Tahu bias gak? Nah, yang namanya bias bukan Tuhan. Jangan mengaku Tuhan. Bego loh. Kapan aku Jaga Sukma Tuhan? Aku Allah Tuhan, sejak tadi saya bilang. Aku Allah Tuhan, aku Allah Tuhan, aku Allah Tuhan. Ya? Paham enggak? Aku Allah Tuhan. Aku Allah Tuhan. Ya? Kalau aku Jaga Sukma, itulah kenyataannya yang ngomong tadi. Kenyataannya. Paham nggak? Paham nggak? Bukan bias. Keliru kalau bias itu kenyataan.
majhar, itu yang lebih tepat, bukan bias. Kenyataan majharnya, al-kunhunya, bukan al-hakikohnya, gitu loh. Bahasa yang lebih tepat, jangan dibilang bias. Masa bias? Makanya ngacau, nggak ada istilah bias. Yang betul itu kenyataan, majhar, tajalli, dan seterusnya. Itu yang lebih tepat. Paham? Ya kalau nggak bias, kenyataannya kamu kalau nggak makan ya lapar kok. Kalau memang Tuhan tidak ada tidur, tidak ada ngantuk, tidak ada lapar, sedangkan kamu masih lapar, hah? Masih minum, masih ngentu, masih cari uang. Masa Tuhan masih cari uang? Mana ini? Waduh, kacau lagi loh. Perlu saya diperiksakan kamu ke psikiater. Kalau ngantuk itu dikantukkan oleh Allah. Kalau lapar itu dilaparkan oleh Allah, bukan bias. Itu af'al. Perbuatan Allah melaparkan saya, perbuatan Allah mengantukkan saya, gitu loh. Itu cara memahami, bukan bias itu. Bukan bias. Saat saya ngantuk itu dikantukkan oleh Allah. Saya lapar itu dilaparkan oleh Allah, gitu loh. Didengankan. Saat saya jalan dijalankan oleh Allah. Jadi kalimatnya dikan. Paham? Ya. Saat saya ngantuk dikantukkan oleh Allah, gitu loh. Itu af'al namanya. Bukan ngantuk-ngantuk sendiri, bukan lapar-lapar sendiri, tidak. Ya. Bukan sakit-sakit sendiri, tidak. Kalau saya sakit itu disakitkan oleh Allah. Kalau saya sembuh, disembuhkan oleh Allah. Gitu loh. Tetap Allah jalan di sana, jangan lupa. Jangan dilepas itu Allah, ya. Paham nggak? Kalau saya jalan, dijalankan oleh Allah. Kalau saya duduk, didudukkan oleh Allah. Kalau saya berdiri, didirikan oleh Allah. Itu namanya wusul kepada af'al. Jangan lupa sama Allah. Kamu selalu lupa kok sama Allah. Bagaimana? Coba. Apa Allah ini kurang kerjaan? Ngantuk-ngantukin manusia? Hah? Apa nggak ada kerjaan lain apa? Hah? Masa Allah ini jadi ketibalnya manusia? Disuruh-suruh manusia? Gimana letak akbarnya? Gimana letak asalnya? Hah? Waduh, ini kamu ini perlu diperiksakan kamu ini, ya. Oh gitu ya, kamu kalau kamu lapar dilaparkan oleh Allah. Nah, kalau kamu ngantuk dingantukkan oleh Allah. Kalau kamu kepurel ngentot, nah, berarti dientotin sama Allah gitu ini. Nah, kalau kamu judi membunuh orang, berarti dingantuki apa? Disuruh bunuh sama Allah gitu wah ini. Aduh. Allah itu berlaku segalanya. Tidak ada satu pun perbuatan terjadi kecuali perbuatan Allah. Makanya saat Anda meyakini ada perbuatan selain Allah, namanya Anda musyrik dalam af'al. Memang Allah itu kerjaannya semua itu. Ngantukin orang, laparin orang, hausin orang. Bukan haus-haus sendiri, ngasih makan orang, bukan makan-makan sendiri kan? Begitu. Itulah usul kepada af'al. Af'al aja nggak usul, nggak nyampe Anda. Apalagi kepada sifat, apalagi kepada zat. Af'al aja bego Anda. Itu tauhidul af'al, Bo. Tauhidul af'al, paham tauhidul af'al? Kalau Anda ngantuk itu dikantukkan oleh Allah. Itu Allah berperan di sana. Kalau Anda lapar itu dilaparkan oleh Allah. Kalau Anda haus itu dihauskan oleh Allah. Itu af'al di sana. Anda lupa itu, Anda musyrik dalam apa saja sudah musyrik. Apalagi dalam sifat, apalagi dalam zat. Itulah ketololan Anda sebagai seorang musyrik. Ya, saya mulai keras ini orang-orang musyrik ini. Musyrik Anda. Kalau Anda ngantuk-ngantuk sendiri, lapar-lapar sendiri, itu namanya musyrik. Kalau Anda lapar itu dilaparkan oleh Allah. Kalau Anda ngantuk itu dikantukkan oleh Allah. Gitu loh.
Masa Anda jadi orang musyrik, nggak lupa pada Allah? Yang jelas ini yang bego ini Pak Jaga Sukma, karena mengaku diri ini Allah, kamu akun-akun kamu itu Allah. Pak Jaga Sukma tidak ada, yang ada Allah, kan gitu. Hah? Tapi kenyataannya apa? Hah? Kan makhluk. Gimana ini? Aduh, masa Allah itu makhluk? Sudah akui saja bahwa dunia seisinya ini semua adalah makhluk. Kan begitu. Gak usah dah akun-akun diri ini Allah dan lain sebagainya. Kenyataannya kamu kan makhluk. Hah? Kan begitu. Aku ini Allah. Jaga Sukma nggak ada. Ada pahamin. Jaga Sukma tuh nggak pernah ngaku Allah. Dia mengaku tidak ada. Dia ngaku Allah itu Allah sendiri lewat lidah Jaga Sukma. Paham? Anda nggak ngerti masalahnya, ya. Ya tapi kan bukan kamu. Aku ini Allah, yang mengakui Allah sendiri kan bukan kamu. Wong kamu itu makhluk. Yang ada di Jagat Raya ini semua makhluk kok. Masa Allah? Kalau dikatakan makhluk dari bias dari Allah itu sendiri, berarti bukan Allah, kan begitu. Gimana ini? Hah? Iya enggak? Biar kamu katakan semuanya adalah wujud Allah, itu wujud dari bias atau ayang-ayang, bukan dia sendiri. Itu hanya bias. Gimana ini? Yang ngaku Allah itu Allah. Aku Allah itu Allah yang ngaku. Aku Allah itu Allah yang ngaku. Bukan Jaga Sukma. Jaga Sukma nggak ada. Ayo paham? Aku Allah itu Allah yang ngaku itu. Allah itu nggak ada yang lain. Ya, aku Allah itu Allah yang ngaku. Jaga Sukma tidak ada. Nggak, dari tadi saya bilang kok nggak percaya. Jaga Sukma itu nggak ada, karena dia nggak ada. Dia bukan makhluk juga bukan, kholik juga bukan, tapi dia ada tajali mazhar kenyataannya. Oke, paham atau tidak? Kalau aku Allah kan berarti kan bukan kamu. Masa yang ngomong itu kamu kok? Kamu Allah atau bukan? Ini kalimat kamu secara nggak langsung kamu mengaku-ngaku bahwa diri kamu itu Allah. Kamu nggak sadar bahwa kamu itu makhluk. Hah? Omongan Tuhan kok anggap omongan kamu sendiri, kan begitu. Hah? Sadar Pak Jaga Sukma. Makanya jangan terkontaminasi sarengat atau rekod hakikat mak kelepat. Bukan malah paham, malah kacau balau ini ya. Coba belajar itu, geser kesadaran pikiranmu, digeser lari ke jiwa. Kamu akan tahu semua, bahkan mati kamu akan tahu, mati kamu tanggal berapa, jam berapa kamu akan tahu. Tapi biarpun tahu, sudah diam untuk diri sendiri, nggak perlu diomong ngalor ngidul, kan begitu. Supaya mudah makna tajali ya, supaya mudah ya. Saya coba Anda ambil cermin. Nah, coba Anda ambil cermin. Nanti wajah Anda tajali pada cermin. Silahkan lihat wajah Anda tajali pada cermin. Jadi untuk memudahkan makna tajali, saya kasih contoh saja. Anda ambil cermin, maka lihat wajah Anda. Wajah Anda tajali pada cermin. Atau lain kata lagi, tajali ya. Anda pada malam hari datang ke sungai. Anda akan lihat ada bulan di dalam air. Nah, ada bulan dalam air. Nanti waktu bulan purnama itu kamu datang ke tepi sungai, nanti Anda akan melihat bulan di dalam air. Artinya bulan bertajali di dalam air. Anda lihat itu, silakan ya. Nah, tinggal pahami saja ya, mana tajali. Saya kasih contoh supaya langsung paham makna tajali ya. Oke? Nah itu namanya bias. Jadi yang kamu beri contoh itu namanya bias.
atau ayang-ayang itu bukan sesungguhnya, bukan yang asli. Gimana ini? Aduh. Kalau dalil sambil ya. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemana kamu menghadap, kamu lihat Allah, wajah Allah. Ya, coba dalilnya. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun Anda menghadap, di situ wajah Allah. Tapi faktanya, Anda lihat apa? Anda melihat ke bulan, wajah Anda melihat ke bulan, lihat bulan. Wajah lihat ke matahari, lihat matahari. Wajah lihat anak istri, suami, lihat anak istri. Kan faktanya begitu. Anda ke pasar, ya, ketemu siapa? Ketemu para penjual pedagang. Anda ke kantor, ketemu pegawai, ya kan? Anda kemana aja, ketemu ke gereja, Anda ketemu orang kafir, ya, orang Kristen. Anda ke masjid 5 waktu, Anda ketemu orang-orang Muslim di sana. Tetapi Allah bilang tidak begitu. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemana kamu menghadap, kamu melihat wajah Allah. Kalau kamu lihat dengan mata hatimu, dengan mata tajalli tadi, dengan mata ainul basirah, ya, dengan apalagi dengan hakul basirah, lebih mantap lagi. Itulah tajalli. Itu dalilnya. Kalau mau tahu dalil ya, paham dalilnya dalam Al-Quran, yaitu fa'ainama tuwallu fasama wajhullah, ya. Kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah yang kamu lihat secara batin. Bukan kamu melihat makhluk. Tetapi kalau kamu masih ilmunya sebatas syariat, kamu melihat makhluk di pasar pedagang, di kantor pegawai negeri, di gereja orang Kristen, di masjid ada orang dangdutan di sana, orang konser, ada orang kampanye, kan? Anda lihat makhluk semua itu. Tapi Allah bilang tidak begitu dalam Al-Quran. Kemanapun kamu menghadap, kamu lihat wajah Allah. Bukan melihat orang konser, bukan melihat pedagang, bukan melihat petani. Anda ke sawah, lihat petani, tidak. Anda tidak melihat petani di sana. Anda melihat apa? Wajah Allah. Dalilnya, fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Anda lihat ke Arab Saudi sana, musim haji. Anda bukan melihat orang haji, tapi Anda melihat wajah Allah di sana, ya. Itu tajalli namanya. Tapi Anda lihat dengan mata hati Anda yang melek, hati makrifat, hati hakikat. Kalau hati Anda syariat, ya seperti Gus Lau ini, akhirnya bodoh, nggak ngerti, buta mata hatinya, tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang harus lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat dan setiap waktu, ya. Wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullahu qablahu. Tidak aku melihat sesuatu, aku melihat Allah sebelumnya. Wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullahu ba'dahu. Tidak aku melihat sesuatu, melihat Allah sesudahnya. Wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullahu ma'ahu. Tidak aku melihat sesuatu, aku melihat Allah besertanya. Wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullahu fihi. Aku tidak melihat sesuatu, melainkan aku melihat Allah padanya. Itulah martabat zuhur namanya. Melihat Allah dalam setiap waktu dan keadaan bagi orang yang beriman. Makanya dikatakan dalam martabat ihsan itu, antakbudullah ka'annaka tarahu. Ibadah kepada Allah itu kamu melihatnya. Fa ilam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu nggak mampu melihatnya, dia melihat kamu. Kalian semua ini nggak mampu. Yang mampu itu ahli makrifat, ahli syuhud, yang mampu melihatnya. Oke? Pelajari itu makna tajalli, ya. Demikian. Iya, itu hanya biasnya saja. Bedakan antara bias dengan yang asli. Karena wajah-wajah yang kita lihat dengan kasat mata itu hanya bias, bukan yang asli. Yang asli menungso tidak mampu. Nggak mampu manusia. Buktinya kan gampang. Kalau tidak ada aku, mustahil saya bisa ngomong, mustahil saya bisa berbicara dengan Anda semua, mustahil saya bisa WhatsApp di sini. Kalau nggak aku kan,
Karena siapa aku? Aku itu huwa ala kulli syai'in qadir. Aku itu kuasa atas segala sesuatu, ya kan? Kuasa menggerakkan lidah jaga sukma ini, kuasa menggerakkan tangan jaga sukma ini main WhatsApp. Itu kan buktinya itu. Nah, kuasa berdebat di sini, kan? Siapa itu yang kuasa? Yang kuasa segala sesuatu? Ya dia itu loh. Aku itu loh. Aku bisa menggerakkan lidah jaga sukma. Aku bisa mengerdipkan mata jaga sukma. Aku bisa menggerakkan, itu yang di dalam diri loh. Yang keluar diri, nah, lebih mantap lagi. Yang sebatas diri aja bisa, ya. Yang menggerakkan luar diri, gerakan debu yang terbang, menggerakkan burung yang terbang di atas. Mana itu perbuatan aku? Baik aku dalam diri maupun aku di luar diri. Paham dengan aku? Iki maksudnya mendatangi, iki maksudnya kongkon melok aliran katok cingkrang jenggot-jenggot ngono ah. Dengan mengatasnamakan Tuhan ngono ah iki. Waduh, soro gini iki. Soro. Wong di rumah-rumah itu sudah ada masjid, sudah ada yai, kenapa didatangin? Jangan-jangan nih kelompok-kelompok jaulah ini ya. Aliran-aliran telu limo iki wah, soro iki.